Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam taklim belajar tajwid sesuai jadwal kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Ibu-ibu jamaah majelis taklim mata ijma rahmatullah, sesuai materinya tajwid, pada sore hari ini kita pelajari tentang cara mewakafkan bacaan Al-Quran. Ibu-ibu, di dalam baca Al-Quran berbeda dengan bahasa yang lain, ya. Kita tidak boleh berhenti di sembarang tempat. Cara berhentinya itu ada aturannya. Di dalam Al-Quran, di dalam ilmu Al-Quran itu ada cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, namanya ilmu tajwid, ya. Itu ada yang disebut waqaf. Apa itu waqaf? Waqaf yaitu mengambil nafas atau berhenti atau memutuskan suara ketika membaca Al-Quran. Nah, itu ada aturannya. Kalau kita berbicara dengan bahasa yang lain, kita mengambil nafas dimanapun bisa, tapi di dalam baca Al-Quran itu aturannya. Nah, diperbolehkan waqaf itu ada 3. Yang pertama adalah di akhir ayat, ya. Di akhir ayat utamanya yang ada tanda waqafnya. Tetapi kalau ada tanda wasol boleh berhenti, tapi utamanya lanjut, ya. Ada tanda-tanda wakafnya. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah ayat boleh berhenti, ya, apabila ada tanda wakaf, ya. Ada sesuai yang kita pelajari bersama, ada beberapa tanda wakaf, ada huruf to, huruf jim, dan selanjutnya. Yang tidak boleh wakaf adalah tanda lam alif atau tanda wasol. Kemudian yang ketiga, di tengah ayat tidak ada tanda wakaf, boleh berhenti apabila nafasnya tidak kuat, tetapi harus mengulang satu kata sebelumnya. Itu, ya. Seperti yang kita perhatikan selama ini. Cuma kadang-kadang bingung, ada yang mengulangnya itu dari mana, dari akhir kata, itu perlu belajar lebih lanjut. Adapun pada sore hari ini kita pelajari ada 9, ya, ada 9 cara mewakafkan bacaan Al-Quran. Nanti kita selain kita praktek, selain kita mempelajari teorinya, nanti kita praktek, ya. Ibu-ibu, yang pertama, cara mewakafkan bacaan Al-Quran ada, ini ada alat peraganya, ya. Coba dilihat, ini sudah seperti biasa kita pelajari, kita baca. Yang pertama, huruf di akhir
mati ini tetap dibaca mati ya. Contohnya adalah farwob itu tetap dibaca farwob ya. Jadi sukun tetap dibaca sukun, mati tetap dibaca mati. Yang lain nanti beda, kalau ini tetap. Untuk mempraktekkan supaya tahu jenis nomor 1 ini, coba dibuka surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ayat 9 sampai 11. Monggo dibaca ibu bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul gitu. Jadi 3 ayat itu diakhiri dengan akhir kata tanda sukun ya, tetap dibaca sukun. Alhamdulillah. Adapun yang kedua, cara mewakafkan bacaan Al-Quran yang kedua yaitu apabila ada huruf akhir berharokat fathah atau kasroh atau dhammah ya. Tulisannya hidup tetapi dibaca sukun ya. Contohnya kholaqo dibaca kholaq, tergantung akhir katanya. Kalau akhir kata ini ada huruf qalqalah ya dibaca qalqalah. Kalau ini contohnya kholaqo dibaca kholaq. Nah, untuk mengetahui kriteria nomor 2 ini, silahkan buka Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Ar-Ra'aital ladzi. Monggo ibu-ibu dibaca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. Ya, alhamdulillah ibu sekarang bacanya sudah semakin bagus setelah kita pelajari tajwidnya selama ini. Jadi surat Al-Ma'un tadi akhir ayat ya, akhir ayat yang pertama itu harokatnya kasroh dibaca sukun, ayat yang kedua harokatnya fathah tetap dibaca sukun, dan ayat yang ketiga kasroh dibaca sukun. Selanjutnya yang ketiga, cara mewakafkan bacaan Al-Quran yaitu apabila ada di akhir kata ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu kalau bahasa Jawanya itu tak bundel, seperti gelungan ya, tak melungker, tidak tak yang panjang ya, yang berharokat hidup. Itu cara bacanya dibaca sukun atau mati ya. Selama ini insya Allah semuanya juga sudah mengetahui prakteknya, cuma kadang-kadang teorinya, urutannya belum jelas ya. Contohnya di sini al-qari'atu, nah akhir kata itu kan ada tu ya, ada tak mungker, lah itu dibaca
Al-Qari'ah. Ya. Untuk prakteknya, coba silahkan buka Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 3. Al-Qari'ah. Monggo dibaca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. Ya, jadi Al-Qari'ah itu kan surat yang diawali dengan ayat yang pendek, ya. Ayat yang pendek di situ tandanya tanda wasol, ya. Kalau nafasnya cukup, ya, sebaiknya lanjut. Kalau dilanjut, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'atu kalau lanjut atau wasol, tapi berhenti juga boleh. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Jadi kalau lanjut Al-Qari'atu, kalau berhenti Al-Qari'ah. Ini tak marbutoh, dibaca mati. Ya. Selanjutnya yang keempat, mewakafkan bacaan Al-Quran, yaitu apabila huruf terakhir berharokat hidup didahului huruf mati. Ya, nanti surat Al-Qadar ini ya prakteknya. Huruf terakhir dibaca mati. Contohnya bil hazli dibaca bil hazl. Cara bacanya huruf yang terakhir dibaca mati tetapi tipis saja. Ya. Misalnya amr, ya amr, tidak boleh amr, ya. Roknya dibaca tipis. Kalau ini bil hazl. Silahkan prakteknya untuk teori yang keempat ini buka surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Sudah ketemu ibu? Inna anzalnahu. Silakan. Iya. Untuk kriteria yang keempat ini, cara bacanya yang huruf yang terakhir yang dibaca, yang seharusnya hidup tulisannya dibaca mati kalau diwakafkan, tapi bacanya tipis saja, ya. Bacanya tipis saja. Jadi fi lailatil qadr, R-nya, roknya tipis saja, tidak boleh qadr, ya, tidak qadr, amr, baca ya. Jadi yang tidak betul am itu saja juga salah, bacaan yang salah am ya salah, dan amri juga salah, tapi amr itu saja. R-nya, roknya dibaca tipis, ya.